wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah dan bunda keluarga di rumah? Semoga tetap sehat. Baik, pada video kali ini kami, fasilitator Sekolah Menengah Al Mekar Bakti, akan menyampaikan laporan progres report UTS semester genap tahun ajaran 2019-2020. Ayah bunda, progres report kali ini penilaiannya dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Silahkan tonton videonya sampai habis ya. Saya John Munandar. Saya mengajar di bidang studi PAI, IPS, PKN, dan Sejarah. Hai, nama saya Andri Nutrianto. Saya pengajar matematika, IPA, ekonomi, geografi, dan ICT. Halo, saya Susilawati, mengajar di bidang studi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum al-tur. Khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Perkenalkan, nama saya Emi. Saya guru bidang studi Kafi. Saya Dewi Tias. Saya sebagai administrasi SM Semerbak. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan progress report untuk Ananda Erlangga Sofian pada pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, Ananda mendapatkan skala baik karena pada proses pembelajarannya Ananda sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, hanya saja masih cenderung pasif jika ada materi yang belum dipahami oleh Langga. Kemudian Ananda sudah memahami materi kalimat SPOK, puisi, pantun, dan materi lainnya. Dan Ananda juga sudah mulai terbiasa untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya dalam bentuk tulisan atau teks panjang dalam bentuk paragraf. Dalam pelajaran bahasa Inggris, Ananda juga sudah mendapatkan skala yang baik. Ananda sudah mampu memahami materi asking clarification, information, suggestion, dan lain-lain. Hanya saja itu tadi masih cenderung pasif ketika ada materi yang belum dipahami, dan ketika berdiskusi juga Ananda juga sangat pasif gitu ya. Terus tapi itu tidak menjadi halangan buat Ananda untuk memahami materi yang diajarkan oleh guru. Ketika dalam proses UTS juga Ananda sudah memberikan proses yang maksimal, tugas yang maksimal, sehingga terlihat dari hasilnya juga Ananda sudah mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian dalam materi literasi, Ananda cukup baik, mendapatkan skala cukup baik karena Ananda sudah pada prosesnya Ananda belum minat untuk membaca, minat bacanya masih kurang. Kemudian ketika diberikan tugas oleh guru untuk membaca buku di rumah dan bukunya itu pilihan, Ananda cenderung mungkin kurang menyukai hal tersebut, sehingga ketika ada tugas untuk mempresentasikan apa yang sudah dibaca oleh Ananda di rumah, Ananda cenderung membaca, tidak menguasai materi yang akan disampaikan oleh kelompok Langga. Baik, untuk Ananda Langga, dalam pelajaran matematika ini memperoleh poin baik. Ini bisa kita lihat dari proses pembelajaran di mana dia mampu mengikuti namun masih cenderung pasif. Maksudnya pasif di sini adalah ketika dia menerima sebuah materi, dia cenderung menerima saja, tidak banyak komentar ataupun bertanya. Tapi mudah-mudahan paham ya pembelajarannya. Nah, kemudian di UTS ini Langga juga memperoleh poin baik. Dalam UTS kemarin Langga memang ada sedikit kendala di mana Langga ini tidak diizinkan untuk keluar. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi nikmat yang untuk mengerjakannya. Kemudian untuk nilai pelajaran IPA, Langga juga masih baik. Cuma dalam proses pembelajarannya, alhamdulillah sekarang Langga sudah lebih
terbuka, vokalnya sudah lebih baik, walaupun itu sistemnya masih belum konsisten. Arti kata kadang masih pelan, kadang masih suka kencang juga. Dan untuk proyek yang Langga kerjakan di UTS kemarin itu masih sangat sederhana, yaitu Mentos dicampur Coca-Cola. Ya, itu banyak. Tapi tidak apa-apa. Semoga nanti Langga bisa lebih kreasi dan lebih berani lagi dalam proses pembelajaran ini. Baik, untuk perkembangan akademik Langga di pelajaran pendidikan agama Islam, Langga sudah baik. Walaupun terkadang Langga butuh konsentrasi ya, karena juga juga kadang-kadang Langga itu termasuk yang agak pendiam juga ya, kurang interaksi juga, tapi dalam memahami sudah baik ya. Kemudian sama di ilmu pengetahuan sosial juga seperti itu ya, Langga sudah baik dan dia sudah bisa memahami, sudah baik. Kemudian di Sirah Nabawiyah Langga cukup baik. Dari Sirah ini barangkali Langga harus terus dimotivasi untuk supaya lebih tertarik mempelajari tentang Sirah Nabawiyah itu ya, khususnya di sejarah Nabi gitu. Kemudian di berkebun Langga cukup baik. Ketika praktik berkebun juga sudah bertanggung jawab, tetapi memang harus didorong terus supaya dia termotivasi untuk mencintai berkebun itu ya, mencintai untuk bercocok tanam gitu ya. Baik, untuk Ananda Langga, dalam minat bakat pemantauan kami bersama para mentor, Ananda Langga memiliki bakat komen. Bakat ini sangat suka memimpin dan membuat keputusan, bahkan cenderung inisiatif, dan dia mampu untuk memberikan amanah kepada temannya. Ini bisa kami lihat dari aktivitas di sekolah, bagaimana Langga, terutama akhir-akhir ini, dia bisa untuk mengambil tanggung jawab sebuah project gitu ya, di mentoring, kelompok mentoring gitu. Kemudian untuk akhlak pengembangan karakternya Langga, dalam akidah sudah baik, artinya sudah bisa membedakan tauhid dan perbaudan tubuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk ibadah dia cukup baik, karena Ananda ini masih ada beberapa catatan dalam proses berwudu, masih ada proses yang masih kurang sempurna ya gitu. Nah, juga suka bercanda untuk sejadah temannya gitu. Untuk intelektualitas Ananda Langga cukup baik, walaupun sebenarnya Ananda ini memiliki pemahaman yang luar biasa, namun Ananda itu memiliki kecenderungan untuk tidak begitu suka untuk berargumen gitu ya. Kemudian untuk akhlak dan karakter Ananda Langga cukup baik. Ananda hanya masih perlu memperbaiki kosakata dalam berteman dengan teman sebaya. Maksudnya masih suka berkata kasar, walaupun sekarang intensitasnya sudah jauh lebih menurun daripada sebelumnya. Kemudian untuk disiplin Ananda juga baik, artinya Ananda tidak pernah terlambat, pun Ananda juga bisa mengerjakan semuanya dengan cukup tepat waktu. Kemudian untuk kekuatan jasmani Ananda Langga memiliki skala yang cukup baik. Ananda hanya masih perlu berlatih lebih giat lagi, menaikkan level fisiknya sehingga mampu bertahan dalam keadaan lelah di aktivitas fisik gitu. Kemudian untuk subjek mandiri Ananda Langga skalanya baik, belum ada catatan apa-apa tentang kemandiriannya. Ananda juga mampu bertanggung jawab dengan barang-barang pribadi. Tercatat selama di sini, pembelajaran di sini jarang sekali ditemukan bahwa barang Langga itu tertinggal gitu ya. Jadi artinya benar-benar tahu gitu packing yang benar gitu. Untuk manajemen waktu Langga juga baik. Langga jarang sekali untuk saat mengumpulkan, namun mungkin hanya butuh beberapa waktu, tapi tidak sampai terlambat banget gitu. Untuk ego sosialnya Ananda Langga cukup baik ya, artinya ketika dia berteman juga dengan temannya, bahkan dia
menjadi pusat untuk bercandanya teman-teman gitu ya. Jadi kadang-kala kalau kami sedang berkomunikasi di grup, Ananda Langga dengan recehnya memberikan stiker berupa foto dari teman-temannya gitu yang diedit-edit dengan kata-kata gitu. Kemudian untuk mental sosial, Ananda Langga ini baik. Ananda mengalami peningkatan di mental sosial, bagaimana Ananda sekarang sudah lebih percaya diri, sudah lebih untuk berani mengungkapkan ide dan pikiran, sehingga dalam penggunaan kosakata walaupun masih ditemukan intonasi yang kadang naik, kadang turun, kadang suaranya kelihatan jelas, kadang enggak, tapi Ananda sudah mengalami peningkatan di bidang mental sosial.